Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah Rahma dengan NIM 20221022 dan rekan saya Fitri Basri dengan NIM 20221021. Selanjutnya kami akan memaparkan materi tentang gelombang dan bunyi. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Kita masuk ke pengertian gelombang. Definisi gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan arah lambat getarannya, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Sederhananya, bila energi yang merambat bergerak dari kiri ke kanan, maka gelombang turut bergerak naik turun searah energi, yakni dari arah ke kiri dan ke kanan. Contohnya adalah gelombang atau getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Jenis gelombang selanjutnya adalah gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah hambatan. Salah satu contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Nah, berbeda dengan gelombang transversal, gelombang longitudinal berbentuk mirip begas. Gelombang longitudinal, terdapat bagian pada gelombang longitudinal yang digunakan untuk mengidentifikasi gelombang tersebut. Pertama ada rapatan atau daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih tinggi. Kedua ada renggangan. Daerah ini di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih rendah. Panjang satu gelombang, jarak antara dua rapatan atau antara dua renggangan yang saling berdekatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi dan karakteristiknya. Yang pertama, bunyi adalah sebuah gelombang mekanik longitudinal yang menyebar melalui udara, air, dan media material lainnya. Nah, bunyi ini adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan semua hewan tingkat tinggi yang mempunyai organ khusus untuk menghasilkan dan mengetahui gelombang ini. Yang berarti dari bunyi, hewan sangat mahir untuk berkomunikasi dengan yang lain dan untuk memperoleh informasi tentang sekitarnya. Kemudian kita masuk pada karakteristik bunyi. Yang pertama ada mekanik longitudinal. Di sini menjelaskan tentang gerak gelombang secara umum digunakan sebagai contoh sebuah gelombang transversal dalam renggangan tali. Bagaimanapun, ketika sebuah tali dalam medium satu dimensi, contoh ini harus diperluas secara alami dari sebuah gelombang dalam medium 3 dimensi untuk dimengerti. Kemudian, kerutan pada permukaan air merupakan salah satu contoh yang terkenal dari gelombang 2 dimensi. Kemudian, gelombang mekanik longitudinal dapat menyebar melalui padatan, cairan, dan media gas, tetapi gelombang mekanik transversal dapat menyebar hanya melalui padatan. Nah, kemudian ini karena titik dalam osilasi paralel gelombang transversal pada bidang yang menghendaki kekuatan paralel medium pada bidang. Kemudian medium padat dapat memakai setiap kekuatan, tetapi tidak pada medium aliran. Akibatnya, hanya gelombang longitudinal yang dapat menyebar dalam media aliran seperti air dan udara. Kemudian karakteristik yang kedua ada kecepatan bunyi. Penyebaran dari gelombang longitudinal melalui media material diterangkan secara lengkap dalam hukum mekanika. Sekarang akan dipelajari bunyi adalah bagian dari mekanika. Hubungan antara bunyi dan mekanika yang pertama ditunjukkan oleh Newton yang menggunakan hukum kedua dari gerak untuk menghitung kecepatan bunyi. Kita akan memberikan versi yang sederhana dari memperoleh perintah untuk menunjukkan mekanisme penyebaran bunyi. Sama untuk kecepatan gelombang transversal pada tali akan diberikan dalam appendix 5. Kemudian yang ketiga ada intensitas. Intensitas satu dari sebuah gelombang adalah energi silang daerah dalam waktu. Eksperimen ditentukan oleh pengukuran energi E pada sebuah detektor dalam waktu. Kemudian intensitas juga adalah persamaan energi dibagi dengan waktu dan daerah A pada detektor. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu ada suara manusia.
Nah, melalui evolusi, organ pernafasan dan pendengaran manusia mempunyai perkembangan fungsi yang menghasilkan banyak deretan bunyi. Kemampuan untuk menghasilkan bunyi tertentu yang dipelajari anak-anak, tetapi organ yang bagus menghasilkan bunyi yang dibawa. Nah, bunyi ini digunakan untuk simbol komunikasi dengan orang lain yang mempunyai bahasa yang sama. Kemampuan manusia untuk berbicara dan menggunakan simbol bahasa adalah salah satu dari karakteristik unik yang membedakannya dengan manusia. Kemudian, yang kelima, ada proses telinga dalam menerima bunyi. Nah, di sini telinga itu terdiri dari 3 bagian yang terpisah. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, ada pemantulan bunyi yang terbagi atas 2, gema dan gaung, yang merupakan jenis dari pantulan suara yang bisa ditangkap telinga manusia. Nah, kedua istilah tersebut seringkali dikenal dalam pelajaran fisika ialah terdengarnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Gema biasanya terjadi saat bunyi dibuat dari jarak jauh yang di depannya terdapat tebing atau gedung tinggi. Sementara gaung merupakan suatu bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dibuat. Nah, terjadinya gaung disebabkan karena penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Selanjutnya kita masuk pada poin akhir yang akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Dipersilakan. Kita masuk ke efek Doppler. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Efek Doppler ini juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik, meliputi gelombang mikro, gelombang cahaya, dan gelombang radio. Namun karena gelombang bunyi merambat pada badan udara yang dianggap tidak relatif terhadap bumi, lalu gelombang bunyi dari suatu sumber dan lalu detektor dapat diukur relatif terhadap badan udara, sehingga dapat diasumsikan bahwa sumber bunyi dan detektor langsung mendekat atau menjauh satu dengan lainnya. Nah, itulah materi dari kami, materinya tentang gelombang dan bunyi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.